Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Max Out Leveling. Dan ini adalah video part yang pertama di season yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu menginformasikan bahwa manhwa ini baru saja comeback setelah 2 tahun hiatus. Jika kalian bingung dengan alur ceritanya, silahkan kalian tonton kembali video season satunya. Linknya sudah admin letakkan di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan perburuan yang terjadi di dalam dungeon. Para hunter berhasil menyelesaikan misi di sana dengan mengalahkan semua monster yang muncul di tempat tersebut. Ketua tim kemudian mengajak rekan-rekannya untuk mengambil item drop yang berasal dari bangkai monster itu di sana. Mereka mengaku kalau mengambil item drop secara satu persatu seperti itu sangatlah merepotkan. Mereka berharap ketua tim memiliki skill yang dapat mengumpulkan semua batu monster sekaligus. Tentu saja ketua tidak memiliki skill tersebut dan menyebut skill itu hanyalah skill sampah. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu. Rupanya ada satu monster serigala yang masih hidup. Dengan cepat ketua tim ingin segera menyelesaikannya. Namun apa yang terjadi? Rupanya monster itu padahal sudah mati dan menjadi bangkai. Mereka kemudian keluar dari dalam dungeon. Ada satu monster yang sudah mati namun tidak berubah menjadi item drop. Tentu ini adalah fenomena aneh. Harusnya monster yang telah mati akan berubah menjadi batu monster. Di sisi lain, bawahannya kemudian memberikan laporan bahwa di dungeon Ciaksan, para hunter juga menemukan bangkai monster yang tidak berubah menjadi item drop. Tentu saja hal ini semakin membuat mereka bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada para monster di dalam dungeon? Setelah kematian Park Tae-hoon, ketua guild Twilight, Guild Dawn langsung membuat perjanjian damai dan memutuskan untuk bersatu dengan guild Twilight. Kemunculan hunter tingkat tinggi yang baru ketika terungkap bahwa yang membantu perkembangan Guild Dawn adalah Cha Seon-yoon yang berasal dari Guild Limitless. Semua orang mulai memuji-muji Cha Seon-yoon. Selain itu, Seon-yoon juga menjadi bintang di dunia hunter sebagai pelopor untuk menghidupkan kembali hubungan damai dengan Korea Utara dan juga Cina. Saat ini Seon-yoon sedang makan bersama adiknya yang bernama Yeon-sul. Yeon-sul mengaku senang bisa makan bersama keluarga. Setelah dari kecil ia mengaku tidak memiliki keluarga. Ia juga mengaku kalau dirinya sangat iri dengan orang-orang yang bisa menyantap makanan bersama keluarga mereka. Shin-yoon yang merasa tersinggung kemudian mempersilahkan adiknya untuk memesan semua makanan yang ia suka dan dia akan mentraktirnya. Kita juga bisa lebih sering datang ke sini dan makan sebagai keluarga, ucap Shin-yoon. Tentu saja Yeon-sul menjadi bahagia atas apa yang dikatakan oleh kakaknya itu. Tiba-tiba, handphone Shin-yoon berdering dan dia mendapatkan panggilan darurat dari seseorang di tempat itu. Shin-yoon pun kemudian meminta izin untuk meninggalkan Yeon-sul karena ada panggilan mendesak yang mengharuskannya pergi sekarang juga. Dalam sekejap Shin-yoon pun telah menghilang dari hadapan Yeon-sul. Yeon-sul sangat kesal karena kakaknya pergi tanpa membayar makanan mereka terlebih dahulu, sehingga ia harus menanggung sendiri biaya restoran mereka. Rupanya orang yang telah memanggilnya adalah Ji-hya. Ji-hya membawa Shin-yoon ke laboratorium milik Guild Dawn. Laboratorium adalah tempat di mana mereka meneliti tentang magic yang biasanya dirahasiakan.
Jihya kemudian lanjut memberitahu tentang alasan kenapa dia memanggil Senyun ke tempat tersebut. Jihya kemudian membuka lemari es yang ada di sana dan menunjukkan bangkai dari monster serigala. Jihya menjelaskan kalau itu adalah monster serigala dari salah satu dungeon di provinsi Gyeonggi. Senyun bertanya bagaimana bisa makhluk itu keluar dari dalam dungeon. Namun kenapa monster itu bisa dibawa keluar bukanlah hal yang penting. Jihya menjelaskan kalau monster itu tidak menjadi item drop setelah dikalahkan. Senyun pun mulai memikirkan sesuatu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya kau juga tidak tahu ya. Aku memang menunjukkan ini kepadamu untuk berjaga-jaga saja, ucap Jihya. Namun Senyun meminta Jihya untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat. Senyun meminta informasi tentang koordinat dungeon tempat makhluk itu muncul. Lalu batasi akses masuk ke dungeon itu juga, ucap Senyun. Jihya bertanya apakah Senyun ingin pergi memeriksanya sendiri. Aku pasti bisa tahu sesuatu setelah melihatnya secara langsung. Tenang saja, aku akan mengurus masalah ini untukmu, ucap Senyun dengan penuh percaya diri. Kita kemudian diperlihatkan di negara Amerika, tepatnya di kota New York. Nampak bawahan dari pria berambut kuning itu sedang melaporkan ada banyak sekali jumlah monster yang tidak berubah menjadi batu item drop setelah dikalahkan oleh para hunter. Jika ini terus berlanjut, maka pemasukan batu monster akan berkurang, sehingga akan menyebabkan masalah ekonomi yang sangat besar. Ketua guild yang bernama Alex bertanya, bagaimana dengan situasi di Asia Timur? Bawahannya pun menjelaskan kalau di wilayah Asia juga mengalami hal yang serupa. Beberapa guild pun menjalin kerjasama sehingga semua pihak sedang menunggu untuk mencari solusi yang akan mereka dapatkan. Begitu ya. Haruskah aku pergi memeriksanya secara langsung? Tanya Alex kepada bawahannya. Karena Cina adalah negara yang besar, jadi aku pasti bisa menemukan talenta yang aku butuhkan di tempat itu, ucapnya. Scenes kemudian memperlihatkan situasi di dalam dungeon. Nampak para monster sedang bersantai di sana. Senyun mengamati para monster itu dari atas dan memikirkan sesuatu. Pertama-tama, Senyun berencana untuk menghabisi mereka. Senyun dengan cepat melompat dan bergerak ke arah mereka. Tentu saja dengan kekuatan dewa yang sangat overpower, Senyun dengan mudah berhasil mengalahkan para monster serigala hanya dengan jarinya saja. Seperti biasa, setelah monster itu dikalahkan, mereka kemudian berubah menjadi item drop atau batu monster berwarna merah. Senyun melihat semua monster yang telah ia kalahkan semuanya berubah menjadi batu. Berapa banyak lagi yang harus kubunuh sampai mereka muncul? Punggungku akan patah kalau aku terus mengambil batu monster sebanyak ini, ucap Senyun. Tiba-tiba di atas sana muncul retakan dimensi yang hebat. Itu adalah fenomena yang pernah dilihat oleh Senyun saat di dungeon berkabut. Tapi warna dan auranya berbeda. Senyun teringat perkataan dari lawan yang ia hadapi sebelumnya bahwa dunia ini akan segera runtuh. Perkataan dari orang misterius yang bergelar Skyward God juga yang mengatakan agar Senyun terbebas dari bentuk manusia lalu mencapai level Deity Ascension yang sejati. Senyun bertanya apakah ini bagian dari keruntuhan dunia yang dia bicarakan. Dimensi itu kemudian terus saja semakin membesar di sana dan membuat Senyun menjadi khawatir. Tiba-tiba, monster serigala muncul dari retakan dimensi tersebut dan mencoba menerkam Senyun di sana. Senyun yang terkejut masih bisa mengalahkan para monster yang datang menyerangnya. Apa-apaan ini? Ucap Senyun. Tentu saja Senyun dengan sangat mudah berhasil mengalahkan mereka di sana. Sampai di sini, akhirnya Senyun pun menyadari asal-usul monster yang tidak menjatuhkan batu monster itu adalah di sini. Senyun bertanya-tanya apakah sebenarnya yang ada di balik retakan dimensi tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan Skyward God? Tanya Senyun. Nampak Skyward God tertawa melihat sesuatu. Sepertinya kita akan segera bertemu, Cha Senyun, ucap Skyward God yang kini masih terbelenggu di suatu tempat. Kembali ke dalam dungeon, Senyun mendekati celah tersebut di sana. Senyun mencoba untuk menyentuhnya.
Akan tetapi ternyata ini sama dengan yang ada di dungeon berkabut waktu itu. Shen Yun sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Monster ini berasal dari celah ini. Apa mungkin celah ini semacam penghubung seperti pintu masuk ke dalam dungeon? Lalu bagaimana dengan monster-monster biasa? Tanya Shen Yun di dalam hatinya. Shen Yun kemudian berprasangka, apakah mungkin dungeon yang muncul selama ini hanyalah tutorial saja? Jika dugaan Shen Yun itu adalah benar, maka ini saja belum cukup untuk dijadikan bukti. Aku harus mencari tahu soal ini lebih dalam lagi. Pertama-tama aku harus mencari retakan lainnya, ucap Shen Yun. Shen Yun kemudian pergi ke dalam dungeon yang ada di Pulau Jeju. Saat Shen Yun tiba di sana, para bawahannya yang ada di Pulau Jeju langsung mendekatinya. Kim yang merupakan pemimpin aliansi guild di Pulau Jeju menyapa Shen Yun di tempat itu. Kim kemudian berlutut di kaki Shen Yun dan melaporkan bahwa sekarang ini ada 7 dungeon yang memiliki tingkat kesulitan tinggi di Pulau Jeju. Ada banyak kejadian tidak normal di berbagai tempat. Tentu Shen Yun berharap dapat segera menemukan petunjuk soal masalah ini. Shen Yun bertanya, apakah mereka membawa tim party yang dapat dipercaya? Tidak seperti tahun kemarin mereka membawa tim pengkhianat. Shen Yun akan masuk lebih dulu daripada mereka ke dalam dungeon. Untuk saat ini, Shen Yun berencana untuk menaklukkan dungeon ini terlebih dahulu, sampai masalah sesungguhnya menampakkan dirinya. Kita kemudian diperlihatkan aksi-aksi Shen Yun di dalam dungeon dan berhasil mengalahkan para monster dengan sangat mudah. Semua monster yang ada di sana masih normal dan berubah menjadi batu item drop. Shen Yun yang terus saja menjelajahi dungeon itu kemudian menemukan retakan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun hal aneh terjadi. Kim Hae-geun bertanya, benda apa itu sebenarnya yang muncul di hadapan kita? Shen Yun pun terkejut bagaimana bisa rekannya bisa melihat retakan dimensi itu di sana. Tentu saja mereka dapat melihat dengan jelas retakan dimensi yang ada di hadapan mereka saat ini. Shen Yun kemudian mengarahkan tangannya ke arah celah itu dan melakukan sesuatu. Akan tetapi, anehnya sihir magic tidak berpengaruh sama sekali terhadap retakan dimensi itu. Rekan-rekan Shen Yun terkejut bukan main. Di luar dungeon, tiba-tiba monitor dan televisi yang ada di dunia manusia menampilkan Dewi yang mengatakan bahwa sudah menjadi takdir umat manusia akan menempuh jalan itu. Satu-satunya yang bisa aku lakukan hanyalah memperlambat proses kejadian ini. Aku berharap kalian semua bisa keluar dari mimpi buruk ini, ucap sang Dewi. Sungguh mereka mengenali kalau suara itu memanglah suara Dewi. Mereka kemudian mendengar sesuatu di luar sana dan bergegas segera pergi keluar markas. Betapa terkejutnya mereka melihat sesuatu yang muncul di tempat itu. Iya, para monster kelinci yang harusnya ada di dalam dungeon tiba-tiba bisa keluar ke dunia manusia. Kembali ke dungeon di Pulau Jeju. Di sana nampak monster serigala juga keluar dari celah yang ada di hadapan Shen Yun. Bagaimana mungkin monster jenis lain keluar dari retakan dimensi? Sistem dungeon benar-benar telah kacau. Shen Yun kemudian dengan mudah menangkap serigala itu dan berencana untuk membawanya hidup-hidup. Shen Yun kemudian memukul kepala serigala itu hingga pingsan. Monster tersebut harusnya ada di dungeon berkabut. Ada yang janggal di sana, sehingga Shen Yun akan menjadikannya bahan penelitian. Shen Yun kemudian mengaktifkan skill Mind Sword-nya. Shen Yun lalu kemudian mengarahkan pedangnya ke arah retakan dimensi tersebut. Saat Shen Yun mengarahkan Mind Sword-nya, tiba-tiba bingkai seperti status Windows muncul dan menghalangi Mind Sword-nya. Status Windows itu kemudian mengirimkan pesan bahwa Shen Yun tidak diperbolehkan untuk menyerang retakan itu. Status Windows yang lainnya kemudian muncul dan mengirimkan pesan bahwa umat manusia masih belumlah siap untuk menghadapi hal ini. Hal yang sama juga berlaku untukmu, Shen Yun. Jika kau tidak berniat untuk melewati garis akhir untuk masalah ini, jangan paksakan untuk ikut campur sebelum itu. Itulah isi pesan yang ada di status Windows. Shen Yun menyadari sepertinya ada beberapa target yang tidak mempan diserang oleh Mind Sword. Shen Yun bertekad untuk bisa naik level 1 tingkat lagi, dan itu sudah cukup, ucap Shen Yun di dalam hatinya dan mulai menjauhi retakan dungeon tersebut. Cerita kemudian berlanjut.
Kali ini scenes memperlihatkan Ji-ya dan manajer dari Guild Dawn sedang melakukan jumpa pers. Junho selaku Guild Master Dawn meminta maaf kepada masyarakat semua karena akhir-akhir ini terdapat banyak kerusakan di seluruh penjuru negeri yang diakibatkan dungeon break, yaitu fenomena keluarnya monster dari dalam dungeon. Ditambah lagi, populasi monster yang ada telah berkurang karena munculnya keberadaan monster mutan atau evolusi dari monster yang muncul baru-baru ini. Monster mutan tersebut tidak menjatuhkan batu monster sehingga menyebabkan krisis ekonomi yang besar yang akan segera melanda dunia manusia. Saat ini, seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa. Para guild yang ada di Korea kini semakin gencar untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Demikian yang dapat mereka sampaikan, lalu kemudian pergi dari hadapan wartawan itu di sana. Di luar ruangan, Senyun yang telah menunggu mereka kemudian berterima kasih. Senyun menceritakan kalau perwakilan dari Guild Master Skyward God yang berasal dari Cina telah menemui Senyun. Lin Mei datang untuk meminta bantuan kepada Senyun untuk menghadiri pertemuan dengan Amerika Serikat sebagai perwakilan dari Cina. Karena tak ada hunter Cina yang dapat mewakili mereka. Ditambah lagi, hunter yang akan hadir adalah salah satu hunter terkuat di dunia, yaitu Alex Wister. Senyun menyebut kalau itu semua tidak ada hubungannya dengan Senyun. Saat Senyun akan pergi, Lin Mei kemudian menawarkan balasan keuntungan jika Senyun mau mewakili mereka. Senyun bertanya, keuntungan macam apa itu yang ditawarkan oleh Lin Mei? Lin Mei menjelaskan akan memberikan keuntungan kepada Korea atas apa yang akan mereka peroleh nantinya, baik itu informasi maupun kerja sama resmi. Pada akhirnya, Senyun pun menyetujuinya. Singkat cerita, Senyun kini telah menunggu Alex di ruangan pertemuan yang telah dijanjikan. Tidak lama berselang, Alex kemudian telah tiba di tempat itu dan menyapa Senyun. Alex bertanya, bukankah Senyun hunter Korea? Kenapa malah berada di sini? Alex bertanya apakah tidak masalah jika dia berbicara dengan hunter Korea, sedangkan pembicaraan ini adalah untuk negara Cina. Tentu saja Lin Mei dan Senyun merasa tidak masalah, karena Senyun juga telah ditugaskan secara resmi. Kedatangan Alex di sana adalah untuk membicarakan permasalahan yang melanda dunia saat ini. Alex mengaku kalau Amerika telah menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka punya hipotesisnya. Untuk membuktikannya, maka mereka membutuhkan beberapa hunter kuat dari Cina. Alex berkata kalau ia hanya ingin bertemu dengan hunter kuat saja yang memiliki kekuatan kultivasi. Janganlah membawa sembarang orang, ucapnya. Alex menunjukkan aura kekuatannya sebagai salah satu hunter terkuat di dunia. Dari ucapanmu barusan, sepertinya kau butuh seorang returner. Aku sangat sedih jika kau mengucilkan diriku, ucap Senyun sambil mengeluarkan kekuatannya juga. Alex sangat terkejut setelah mengetahui kalau Senyun juga seniman bela diri yang memiliki kekuatan dunia murim. Alex belum pernah bertemu dengan seseorang yang mampu beresonansi dengan kekuatannya, sehingga ia ingin membuktikan sejauh mana kekuatan dari Senyun. Untuk membuktikan hal itu, Senyun kemudian mengajaknya untuk pergi ke dungeon terdekat. Mereka kemudian telah tiba di dalam dungeon dan akan bertarung 1 lawan 1. Alex memperkenalkan dirinya. Di dunia murim, aku dikenal sebagai Heavenly Demon, ucapnya dengan aura mengerikan di sekitar tubuhnya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan hebat seperti apakah yang akan terjadi di sana? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.